Hey, halo semuanya. Lu semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Gue pengen ngebahas hal yang menurut gue penting banget hari ini. Dan gue yakin bakal berguna banget buat kehidupan kita ke depannya. Biar bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang meskipun bahasannya itu soal abusive relationship, tapi bukan berarti ini cuma bisa dipakai di hubungan yang romantis saja. Nggak jarang kan, tindakan abusive itu juga terjadi di berbagai jenis hubungan, seperti hubungan pertemanan, terus rekan kerja, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi meskipun fokus utama bahasan hari ini tuh ngomongin abusive di hubungan yang romantis, tapi gue yakin bakal banyak hal yang bisa kita aplikasikan di hubungan yang lain lah. Pokoknya bukan cuman sekedar hubungan pacaran atau ya, yang pasangan gitu lah ya. Nah, mungkin bisa kita mulai bahasan hari ini dengan menyamakan persepsi dulu mengenai apa sebenarnya abusive relationship. Apakah abusive relationship itu adalah tindakan kekerasan dalam bentuk fisik aja? Atau ada bentuk tindakan kekerasan lain yang sebenarnya masuk ke dalam tahapan atau contoh abusive relationship? Sayangnya nih, tindakan abusive itu ternyata nggak cuma kekerasan fisik aja. Kita sempat bahas ini sampai gue bikin 4 episode cikal bakal toxic relationship, yang bisa dibilang episode kali ini tuh akibat dari memiliki hubungan yang toxic. Kalau nggak segera diselesaikan gitu ya, itu bisa bahaya banget lah pokoknya, sampai ya nimbulin kekerasan kan. Siapa yang pengen sih ada di hubungan kayak gitu kan. Jadi kalau belum dengerin 4 episode yang gue maksud, abis ini jangan lupa dengerin, supaya wawasan kalian jadi makin luas, terus juga dapat informasinya nggak setengah-setengah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang belum terjawab, pertanyaan lo di episode kali ini, mungkin aja jawabannya ada di 4 episode yang gue maksud itu. Cari aja toxic relationship ya. Terus sebelum masuk ke yang berat-berat, gue pengen kasih sedikit kabar baik dulu. Gue pernah baca jurnal yang bilang kalau untuk bisa lepas, untuk bisa terbebas dari hubungan yang abusive, sebenarnya dengan mencoba langkah pertama yang disarankan yang paling krusial, kita tuh udah kayak setengah jalan menuju kebebasan gitu. Langkah krusial yang gue maksud adalah dengan mengetahui apa aja ciri dari tindakan abusive. Kalau kita udah tahu nih tanda-tanda atau ciri-ciri hubungan yang gak sehat gitu ya, nah kita bisa menghindari tentunya kan. Kita bisa meluruskan juga hal-hal buruk yang selama ini ternyata terjadi di hubungan kita gitu. Dan katanya kebanyakan orang yang gak berhasil keluar dari hubungan yang abusive gitu, itu tuh mereka-mereka yang belum pernah cari tahu gitu, cari tahu lebih jauh tentang abusive relationship itu sendiri. Jadi mereka gak tahu kalau sebenarnya mereka itu sedang melakukan tindakan yang salah gitu selama ini dalam hubungannya gitu. Makanya kebanyakan kita juga ngerti kan kalau misalnya kita takut tuh sebenarnya karena kita nggak tahu kan. Kalau misalnya kita ibaratnya lagi perang, tapi medannya kita tahu nih, lokasi-lokasi strategisnya gitu, kita kan pasti lebih bisa mengendalikan situasi kan. Tapi kalau kita nggak pernah cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan, kalau misalnya selama ini yang dirasain sakit aja, wajar gitu, kita nggak bakal pernah bisa selesai sama perang itu gitu. Ya, makanya gue menghargai sekali kalau misalnya kalian dengerin podcast ini. Kita bakal bahas sebisa gue. Abis ini kalau misalnya masih ada yang kurang, lo bisa tambah-tambah lagi wawasan kalian mengenai abusive relationship, oke? Dalam hubungan abusive relationship, kan selalu ada pelaku dan korban kan. Tapi gak jarang, kedua belah pihak juga saling melakukan tindakan yang abusive gitu. Bayangin deh, 1 dari 3 perempuan jadi korban abusive, dan 1 dari 4 laki-laki jadi korban abusive relationship juga. Secara data nih, ternyata nggak melulu cewek yang jadi korban, cowok juga banyak. Dan kalau dilihat 1:3 dan 1:4, ternyata ya kalau dipikir iya, kekerasan ini terjadi di sekitar kita loh. Jadi sebisa mungkin ke depannya coba pelajari lebih jauh soal bahasan ini, karena podcast gue juga mungkin nggak bisa nge-cover semua hal gitu. Tapi seenggaknya kita belajar basicnya dulu hari ini. Kenapa harus belajar jauh soal ini? Ya karena emang di lingkungan kita nggak pernah ada yang ngajarin gitu. Akademik nggak pernah, lingkungan sekitar, aduh, cinta aja masih sering jadi bahasan yang tabu kan. Dan malah banyak yang mewajarkan tindakan semacam ini sebagai bukti cinta gitu. Padahal ya bisa jadi ya karena belum pernah tahu aja kalau ternyata ada cara yang lebih jauh lebih baik daripada
yang dilakukan selama ini gitu. Karena gak pernah belajar, jadi rasanya kayak, oh ya kalau ngejalin hubungan ya emang harus gini lah, mau gimana lagi gitu. Ya gitu deh akhirnya ya. Gue kasih contoh nih, persepsi cewek selalu benar terus cowok selalu salah. Ini kan ini kan manipulatif sekali kan. Gue pernah bilang kalau dalam hubungan tuh salah satu ada yang menang gitu ya, ya berarti keduanya sedang kalah. Karena di hubungan itu harusnya kalau mau menang ya menang dua-duanya, kalau mau kalah ya kalah dua-duanya gitu. Harus setara lah ibaratnya. Dan bisa didiskusikan nih, gimana win-win solutionnya gitu, yang bisa didapat oleh kedua belah pihak supaya bahagia dan gak ada yang tertekan ngejalin hubungan tersebut. Maka dari itu mungkin gue bisa ingetin lagi nih ya, ketika dalam ngejalin hubungan, visi misi ngejalin hubungan tuh harus jelas. Ini tuh sebenarnya hubungannya buat apa sih? Udah punya alasan yang sehat belum dalam ngejalaninnya gitu. Karena kalau menurut gue sendiri, hubungan tuh tujuannya untuk cari tahu apakah kita berdua ini cocok atau enggak gitu. Kalau ada hal-hal yang bisa yang ternyata jadi perbedaan, gimana nih nyelesainnya? Harus didiskusiin dulu kan berarti, supaya bisa jadi bahan pertimbangan. Hubungan ini tuh baik untuk keduanya atau enggak gitu. Kalau keinginan untuk jadi pemenang, untuk selalu jadi pemenang dalam tiap masalah itu terlalu besar gitu ya, kayak pengen harus, pokoknya gue harus menang gitu. Kita tuh bisa balik tanya ke diri sendiri loh, kayak sebenarnya kalau emang itu yang kita pengen gitu, sebenarnya yang lagi kita perjuangin itu hubungan ini atau ego kita sendiri sih sebenarnya gitu. Hubungan tuh soal kedua belah pihak soalnya, jadi keputusan itu nggak bisa ada di salah satu orang doang. Nah, dengan mengerti hal ini, gue harap kita bisa sama-sama ngerti juga kalau kita mau hubungannya makin baik ke depan, kita harus sama-sama menang. Nggak boleh ada yang di atas, nggak boleh ada yang di bawah, harus setara. Kalau bicarain soal prinsip-prinsip hidup atau pendapat-pendapat gitu, harus selalu didiskusikan. Dan akhirnya kalian nemuin kesepakatan maunya kayak gimana. Kurang lebih bahasan kita hari ini bakal seputar ini. Tujuannya untuk ngurangin hal-hal abusive yang secara nggak sadar kita lakuin, entah di hubungan romantis atau di hubungan lain yang memerlukan komunikasi yang baik. Kalau nggak pernah ada bahasan ini dalam hubungan kita, kemungkinan besar kita jadi nggak tahu kalau kita lagi ada di hubungan yang tidak sehat. Seperti yang gue bahas di podcast soal toxic relationship, cikal bakalnya itu nggak ketara gitu, nggak ketara. Di awal cycle-nya gitu dari abusive relationship, kita bisa jadi malah kayak seneng gitu ngadepinnya. Karena biasanya diawali dengan kesal-kesal lagi, dengan kesan-kesan yang menyenangkan kan. Kayak misalnya di awal pendekatan gitu ya. Kan kalau dicari pas lagi nggak ada kabar, terus diperhatiin, tiap saat ditanya kita butuhnya apa, kan kita jadinya seneng kan di awal-awal kan. Ibaratnya kayak apa ya, kita pikir itu adalah definisi disayang seperti yang selama ini kita percaya, ya kan? Yang kalau misalnya lambat laun terus dilakukan nih, kita lama-lama bisa mulai ngerasa capek gitu. Kayak ngerasa, kok dia ini sekarang makin menjadi-jadi ya gitu. Harus ngabarin tiap menit mungkin, atau salah sedikit dia ngambek gitu. Atau apa-apa harus izin. Kalau dia bisa ikut, dia harus ikut. Pokoknya merasa kayak nggak pernah lepas gitu dari kita. Jadinya intensitas ketemu jadi berlebihan. Yang awalnya seneng, lama-lama jadi enek. Kita bisa ngerasa kehilangan waktu sendirinya kita gitu. Padahal waktu sendiri, ruang sendiri itu juga penting loh buat kita. Nah, ternyata masih banyak di sekitar kita yang ketika ngadepin dengan situasi semacam ini belum sadar kalau ternyata hal ini tuh nggak sehat sebenarnya. Rasa cinta yang terlalu menggebu-gebu buat seseorang bisa jadi merasa memiliki kita itu nggak baik gitu. Ibaratnya kayak pasangan tuh jadi objek, bukan lagi dianggap manusia yang sebenarnya memiliki kehendak bebas tentang apapun. Kalau kamu ada di tahap ini nih, kamu harus coba ngomong, kamu harus coba diskusiin dan jelasin kalau sebenarnya ini tuh nggak sehat. Dan pasangan yang baik untuk kamu pasti bersedia untuk mengetahui cara lebih baik yang bisa kalian lakukan agar hubungan kalian jadi kembali sehat. Jadi, kalau emang dia baik buat kamu, dia pasti mau diskusin hal ini. Karena hal semacam ini nggak bisa dibiarin berlarut-larut loh. Kalau misalnya dibiarin, itu tuh kayak bom waktu ya. Siap-siap aja ntar meledak gitu.
ketika di antara kamu atau dia nggak sanggup lagi nahan nggak sehatnya hubungan itu gitu. Belum lagi kalau udah dilarang sana sini. Wah, hubungan yang tadinya menyenangkan gitu tiba-tiba jadi penuh aturan, ruang gerak jadi terbatas. Ini bahaya banget loh. Gue pernah bahas di podcast Possessive versus Protective kalau nggak salah. Detailnya bisa mampir di podcast yang itu. Tapi gue cuma pengen ngomong, di awal kita juga nggak sadar kalau ini tuh bisa terjadi di hubungan yang ternyata membahayakan. Di hubungan kita dan ternyata membahayakan. Karena jadinya kita terisolasi kan. Dan sebagai manusia itu kita nggak boleh gitu. Kita tetap harus bersosialisasi sama sesama manusia. Kalau terbatas ruang geraknya, kita tuh bakal rugi dalam banyak hal. Misalnya, ketika umur kita udah dewasa gitu, kita ngeliat di sekitar kita jadi nggak punya link. Untuk nyari kerja jadi sulit. Untuk bisa menggapai impian jadi makin kabur, karena ya udah selama ini kita jadinya lone fighter ya kan. Biasanya kalau misalnya yang apa-apa dilarang terus terlalu posesif, jadi nggak punya temen lah, nggak punya tempat curhat selain pacar. Pokoknya banyak banget deh, bahaya banget kalau sampai terisolasi kayak gini. Awalnya emang kita pikir ini hal yang wajar, mungkin dia khawatir gue cari yang lain kalau misalnya gue deket-deket sama cowok lain atau cewek lain gitu. Mungkin emang kayak gini kalau udah punya pacar, kita tuh nggak boleh macem-macem, kita nggak boleh deket-deket sama yang lain gitu. Ya udah, kita tuh kalau bergaul cuman sama yang sesama jenis aja gitu. Dan karena mewajarkan hal ini, kita jadi terbawa. Terus ya udah, karena hubungannya makin dalam dan terbiasa kayak gini, kita jadi bener-bener terisolasi. Keposesifan seseorang itu bakal semakin menjadi-jadi kalau diturutin. Hari ini dia minta A, besok dia bisa minta B, C, D, terus melu. Karena selama ini diturutin gitu. Kalau lo nanya ke gue, kenapa sih seseorang bisa posesif kayak gini gitu? Jawabannya bisa banyak faktor. Sepengalaman gue nih, banyak dari kita yang gak sadar kalau ini tuh adalah hal yang salah. Dan ada hal yang jauh lebih baik buat dilakuin. Sehingga dia pikir kalau dia udah punya pacar gitu, ya udah, dia tuh milik gue. Jadi gue bebas mau ngelarang apapun. Karena itu nggak tahu ternyata ada hal yang jauh lebih baik buat bisa dilakuin. Padahal kan pacaran tuh bukan berarti memiliki loh. Kalau kalian selama ini ngerasa ya dia udah jadi milik gue, kalau menurut gue sih jangan diterusin pemikiran seperti itu. Karena pada dasarnya kalian tetap dua individu yang beda, yang sedang berusaha untuk cari tahu nantinya kalian tuh bisa hidup berdampingan atau enggak sih. Jadi kalau alasan lo posesif adalah karena lo melihat pasangan lo sebagai seseorang yang udah lo milikin, layaknya sebuah properti gitu, lo bisa belajar mulai ya pelan-pelan lah merubah sudut pandang itu. Atau faktor lainnya juga bisa jadi karena nggak percaya diri. Kalau ini masalahnya, berarti memperbaiki kepercayaan diri lah cara yang terbaik. Bukan dengan melarang dia ini itu, bukan dengan nggak ngizinin dia ngelakuin aktivitas dia. Padahal masalah sebenarnya adalah di rasa percaya diri. Rasa percaya diri lo nggak bakal pernah membaik kalau penyelesaiannya dengan membuat pasangan lo nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang bikin lo nggak percaya diri? Cari tahu penyebabnya. Kenapa? Telaah lagi gitu. Apa yang bikin lo nggak percaya diri? Terus pelan-pelan perbaikin. Bikin diri lo percaya kalau pasangan lo itu nggak bakal lari, karena lo udah jadi yang terbaik buat dia. Kalaupun pergi, bukan lo yang kehilangan dia, tapi dia yang kehilangan lo, karena seiring berjalannya waktu, lo bakal jadi orang yang jauh lebih baik lagi ke depannya, karena lo perlahan bisa mengatasi ketidakpercayaan dirian lo dengan baik. Lagian nih, dia itu nggak bener-bener setia, kalau selama ini cuma lo kekang doang. Gimana bisa kita tahu dia setia, kalau nggak pernah tahu gimana reaksi dia ketika dihadapin dengan dunia yang sesungguhnya? Kayak percaya deh, lo bakal bangga sekali punya dia kalau dia tetap setia, meskipun lo tetap biarin dia dengan dunianya. Karena sejatinya kita tetap butuh koneksi dengan orang lain kan, supaya otak kita nggak sumpek, dan terus dapat pengalaman serta pelajaran baru dari orang-orang yang kita temuin, supaya otak kita tuh berkembang ibaratnya. Hubungan yang sehat memerlukan kesadaran untuk tetap bisa mandiri di kaki masing-masing. Jadi jangan sampai karena dia terisolasi dari dunianya, terus dia jadi ketergantungan sama lo.
Karena yang satu-satunya orang yang boleh berinteraksi dengan dia cuman lo nih. Ini beneran ada loh yang begini. Gue sering banget dapat cerita di DM, diposesifin pacarnya sampai se-ekstrim ini. Jadi kalau lo ngerasa terisolasi sekarang, apalagi pernah dimanipulasi dengan kayak ngebuat seolah-olah lo itu gak butuh orang lain selain dia. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa ngebantu lo. Perlahan-lahan lo mulai ninggalin teman-teman, ninggalin kegiatan lain karena dia gak bisa ikut ada di situ. Lo harus sadar kalau cara ini gak sehat. Contohnya ya kayak dia ngomong, ngapain sih kamu kerja kelompok sama teman-teman kamu? Udah sama aku aja, aku bantuin. Atau aku emang rada gak suka nih sebenarnya sama geng kamu yang ini. Jadi aku gak izinin kamu pergi dengan mereka. Atau mungkin lo tiba-tiba keinget gitu kalimat-kalimat serupa yang gak lain gak bukan sebenarnya untuk ngebuat lo gak bisa jadi diri lo sendiri. Nah, dua hal ini yang udah kita bahas, intensitas berlebihan yang mau tau lo lagi ngapain, terus larangan-larangan lo beraktivitas sebagaimana manusia pada umumnya, adalah contoh dari abusive relationship, tapi gak secara fisik. Karena abusive itu tuh gak cuma soal fisik. Rasa sakit yang dialamin karena tindakan verbal ataupun non-verbal juga bisa bikin hubungan lo jadi gak sehat. Terlebih lagi, kita sebagai seseorang yang berkembang, sebagai seorang pribadi nih, bisa jadi gak sehat juga gitu. Karena dalam prosesnya, kita pasti menghadapi banyak pertengkaran. Sikap manipulatif lah, terus cara komunikasi yang pasif-agresif, sikap menghina atau merendahkan, yang dilakukan demi ego yang dia perjuangkan untuk ngebuat lo nurut, patuh, dan merasa hal yang dilakuin itu adalah hal wajar karena dia pasangan lo. Belum lagi kalau bicara soal sikap abusive secara verbal yang ngebuat lo, kayak gue bilang tadi, ngerasa direndahkan. Nggak jarang kita dengar ada orang yang dibilang bodoh, dibilang jelek, dibilang aduh syukur-syukur deh ada gue yang mau sama lo. Atau syukur-syukur nih gue perhatiin, cuman gue nih yang ngerti lo gitu-gitu dan lain sebagainya lah, yang ngebuat kita ngerasa kayak kita tuh sebenarnya nggak cukup baik untuk diperlakukan dengan baik, seolah-olah kita kayak emang pantas gitu diginiin. Kalau udah kayak gitu kan hubungan jadi rasanya kayak roller coaster banget ya, nggak nyaman pasti jalaninnya gitu. Semoga setelah dengerin penjelasan ini lo bisa sadar deh kalau selama ini tuh mungkin lo sedang terjebak di hubungan yang gak sehat. Apalagi kalau abusifnya sampai ke tindakan fisik. Nyakitin secara fisik udah kelewatan banget. Jangan sampai kalian ngewajarin tindakan kayak gini. Gimana bisa gitu kita mewajarkan melukai secara fisik ke orang yang kita sayang? Kan bahaya banget kan? Biasanya emang nggak langsung ke tindakan fisik sih. Kita juga harus tahu nih cikal bakalnya nih. Sebelum ngelukain pasangan, biasanya seseorang yang abusive itu memukul benda lain, memukul barang, atau mengancam akan melukai dirinya sendiri. Demi apa? Demi empati kita, demi mencapai tujuan dia agar kita patuh gitu. Jadi kayak ini tuh sikap manipulatif sebenarnya yang harus kita sadarin supaya kita ke depan tuh bisa bersiap-siap cari solusi yang baik kalau misalnya ada di posisi ini. Terus gimana Ger kalau gue ada di posisi itu? Oke, seenggaknya nih gue pernah cari tahu ada 4 hal yang sebenarnya perlu dibicarakan dalam hubungan terus-menerus. Yang pertama soal komunikasi, rasa saling menghargai, cara menunjukkan kebaikan, dan kesabaran. Komunikasi yang gue maksud tuh bukan sekedar ngobrol ya, tapi bener-bener komunikasi. Gue pernah bahas podcastnya Deep Listening. Kalian cari abis ini ya kalau misalnya belum pernah denger yang itu, supaya kalian tuh bener-bener kenal satu sama lain. Ada beberapa jenis komunikasi yang gue tahu. Ini anak komunikasi lagi ngomong nih. Waduh, gue bener gak nih? Gue takut juga. Seenggaknya gue tahu kalau ada jenis komunikasi persuasif, agresif, dan asertif. Cara terbaik untuk ngadepin orang yang manipulatif adalah dengan berkomunikasi secara asertif. Asertif itu apa? Asertif itu tegas gitu. Dan untuk bisa tegas, kita harus kenal sama diri kita sendiri. Kita harus tahu apa yang kita butuh, apa yang kita mau. Kita juga harus tahu sebenarnya yang kita suka itu apa, nggak kita suka itu apa. Batasan-batasan di dalam menjalin hubungan juga kita perlu punya gitu ya. Kita perlu tahu apa sih batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar, yang udah jadi prinsip kita. Nah kalau udah kita tahu itu, kita bisa nyampein kalau ada hal yang pada akhirnya
bakal ngebuat kita ngerasa dia bukan yang tepat buat kita kalau dilakuin. Jadi kalau kita udah bisa menyampaikan hal tersebut, udah ya seenggaknya udah kenal sama diri kita sendiri. Jadi nggak kaget gitu kalau tiba-tiba hubungannya berakhir karena kita tahu alasannya gitu. Emang kita yang pengen alasannya, kita yang pengen hubungan itu nggak lanjut karena ada sesuatu yang dilanggar gitu. Sekali lagi nih ya, tujuannya itu untuk ngejalan hubungan dengan baik. Karena kan kalau seperti yang kita bahas tadi, ya tujuan ngejalan hubungan kan untuk cari tahu dia yang tepat buat kita atau bukan. Kalau ternyata ada tindakan manipulatif yang nggak bisa kita tolerir, kayak udah didiskusi ini tetap nggak ketemu solusinya, mungkin satu-satunya jalan keluar ya hubungannya berakhir, mau gimana lagi gitu. Cuman gue percaya karena ini emang gak pernah dibahas, terus kita cuman ya anak muda yang lagi belajar gitu. Selama kita berdua mau berhenti jadi orang yang toksik, yang ngebawa sesuatu yang gak sehat dalam hubungan itu, selama kita mau berubah dan mencoba untuk jadi pribadi yang lebih baik, gak cuman ngomong doang, ditunjukkan dengan tindakan gitu, pasti selalu ada cara deh. Karena kan harus bisa berkembang satu sama lain. Tapi kalau emang ternyata ini orang gak mau berubah, ya lo tau lah apa yang harus dilakuin, oke? Terus kita juga ngomongin soal rasa saling menghargain. Respect. Ini jarang banget nih masih gue temuin ya. Ini masih jarang banget gue temuin. Itu yang benar. Masih banyak di sekitar kita yang gak ngerti gitu cara ngehargain yang baik itu sebenarnya gimana sih. Karena menghargai itu beda loh dengan menghormati. Menghormati menjadikan orang yang kita hormatin itu ada di atas kita, karena kita hormat sama dia, paham kan? Jadi kayak dia itu ada di atas kita lebih merendah gitu buat dia gitu. Tapi kalau menghargai bisa ke sesama. Menghargai itu bisa setara banget gitu. Kayak menghargai keputusan dia, menghargai setiap apa yang dia mau lakukan dalam menjalin hubungan. Setelah didiskusikan tentunya gitu. Pokoknya mengarah ke sesuatu yang baik. Itulah cara yang baik untuk ngejaga hubungan tetap sehat gitu. Nggak melulu soal kita loh hubungan ini. Terus ngomongin soal kebaikan. Kita harus ngerti nih bahwa hal-hal yang biasanya kita paksakan dari dia itu adalah kebaikan, bukan keharusan. Sebenarnya nggak wajib hukumnya gitu. Karena seiring dengan berjalannya hubungan, kita tuh sebenarnya cuman bisa menilai aja dari caranya memperlakukan kita. Dari besarnya kecocokan kalian, dari sering atau tidaknya kalian bersih tegang atau berbeda pendapat, nantinya kalian tuh bisa sama-sama menilai kalian tuh ternyata cocok atau enggak, bisa terus bersama atau enggak gitu. Kalau emang nggak bisa ya udah, nggak perlu dipaksa. Jadi biarkan hal-hal baik bertumbuh tanpa paksaan. Dan begitu juga soal kesabaran. Emosi kita itu adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Penyebab emosi itu emang bisa jadi asalnya dari eksternal. Tapi kan kita tetap punya kuasa. Kita tetap punya cara untuk mengelola sendiri. Kita bisa memilih dengan cara apa kita mau menyanggah sesuatu yang bikin kita emosi itu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengelola emosi kita terlebih dahulu sebelum mengeluarkan output. Ini yang dibedakan nih. Ada beda dari apa itu reaksi dan apa itu respon. Jadi ketika kita lagi emosi, terus kita melakukan sesuatu, biasanya itu yang timbul adalah reaksi gitu. Kita nggak mikirin itu dulu matang-matang. Tapi kalau misalnya kita mengelola emosi kita dengan baik dulu, kita cari tahu dulu ini sebenarnya apa yang terjadi, yang keluar bisa respon yang baik. Jadi kita harus bisa memikirkan terlebih dahulu nih sebelum kita menyanggah sesuatu yang bikin kita marah atau bikin kita emosional lah ibaratnya gitu. Nangis, ya pokoknya yang berhubungan sama emosi. Oke? Untuk ini nggak bisa hari ini lo belajar terus besok jadi jago, nggak bisa nih. Ya, revolusi mental juga lama kan, ada prosesnya gitu. Ya semangat aja dah ya, belajar sabar, oke? Kalau dirasa di hubungan ada yang nggak pas, ada hal yang biasanya gue utarakan atau gue kasih tahu gitu ya, gue ucapin ke
pacar gue, dan begitu juga sebaliknya kalau dia ngerasa juga ada yang gak pas gitu. Kalian juga bisa ngelakuin hal yang sama kalau dirasa cocok sama cara kalian berkomunikasi dalam hubungan. Gue biasanya ngomong 3 kata kunci yang biasa gue utarakan untuk bilang kalau yang dilakuin tuh sebenarnya ada cara yang lebih baik loh. Nggak harus kayak gitu. Biasanya gue ngomong, Sel, that's not love. Gue ngingetin dia kalau cara ngobrol sama orang yang disayang itu nggak gitu. Ada cara yang lebih baik gitu. Gue biasanya contoh-contoh nih ya. Ya kalau misalnya cewek lagi datang tamu bulanan gitu, wajar lah nggak bisa kelola emosinya gitu karena hormon. Atau mungkin kalau ada momen-momen tertentu yang bikin kita lagi emosional pokoknya, terus kayak kita berperilaku nyebelin dikit gitu ya. Biasanya kita ngomong ini, sayang, that's not love. Karena itu yang kita perlukan kan sebenarnya kalau lagi emosional kan. Diingetin, tapi ya nggak boleh besar kepala juga kayak, ya kamu nggak ingetin sih, nggak gitu juga. Ya seiring berjalannya waktu kita harus bisa mengelola ini sendiri gitu. Tapi kalau misalnya butuh bantuan, ya emang kalian harus bekerja sama soal ini gitu. Biasanya gue ngomong hal ini, dan menurut gue ini powerful banget kata-katanya. Dan bisa dipraktekkan lah. Ngomong kayak, oke, ternyata ada cara yang baik kok. Kamu gak perlu teriak-teriak, kamu gak perlu mukul-mukul, kamu gak perlu ngebuat statement yang sebenarnya manipulatif untuk ngebuat aku nurut gitu. Kita cuma harus ngediskusiin ini doang gitu. Pasti ada cara lebih baik. Karena nunjukin emosi itu tuh sebenarnya cara terakhir yang bisa dilakukan seseorang ketika dia nggak tahu lagi harus ngapain. Paham kan? Karena kayak, kok lo nggak mau sih belajar untuk cari tahu cara yang jauh lebih baik, meskipun memang nggak segampang yang biasa lo lakuin gitu, karena nggak melibatkan kayak itu bukan perintah gitu. Tapi kan kita bareng-bareng ini bukan untuk saling memerintah satu sama lain gitu. Jadi daripada pakai cara yang gampang, kenapa nggak kita belajar untuk dapat cara yang emang sedikit lebih susah mungkin, karena kita harus ngeluangin waktu lebih banyak buat bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi kan jadi lebih baik hubungannya gitu. Paham kan? Ya, seenggaknya ini bisa jadi kayak sebagai tanda lah kalau yang kita lakuin saat itu tuh, yaitu ada cara lebih baik untuk menyampaikan hal yang disampaikan dengan amarah atau emosional. Semoga bisa dilakuin di hubungan kalian dan pada akhirnya meredam atau ya seenggaknya sebagai pandangan lah supaya hubungan kalian bisa jadi lebih sehat. Atau kalau misalnya ternyata nggak bisa diperjuangin sama sekali, kalian tahu harus gimana.